kita sebelum masuk ke Raja Kalacakra tadi, kita kan sudah masing-masing pemahaman tentang dari energi Kundalini, dari energi ruqyah dengan tradisi ruqyah, tradisi Kundalini, Reiki Kundalini, dan ada tradisi-tradisi lain. Nah, di Jawa itu juga banyak banget tuh tradisi-tradisi, walaupun disebutnya Jawa ya. Tapi kan masing-masing daerah memiliki gaya yang berbeda karena pengaruhnya gaya dan penamaan kali ya. Penamaan juga berbeda. Tapi secara umum tadi kita sepakat dengan Pak Ustadz bahwa semua itu dirangkum dengan tujuan tertentu, dengan olah lelaku tertentu ya kan, dengan tujuan tertentu yang pada awalnya pasti bermaksud baik, ya kan, bermaksud dalam tanda kutip positif lah ya. Karena aplikasinya biasanya ke penyembuhan, pemagaran, defensif, ya kan, dan hal-hal. Tapi kalau tadi Bliswas mengatakan bahwa ini pun bisa digunakan untuk hal-hal yang bersifat merusak. Bisa banget. Nah, itu seperti apa? Ya salah satu kan di tradisi di Nusantara kita lah, teluh atau santet ya kan, itu kan energi Pak Ben sebenarnya. Dengan tujuan yang berbeda, menyimpang. Itu penyimpangan atau memang aplikasinya memang memungkinkan? Aplikasiannya yang digunakan ke sisi negatif gitu loh. Dia bisa buat ngebunuh orang atau buat nyakitin orang, itu kan berarti kan suatu hal yang negatif gitu kan. Ya seperti yang tadi di awal Pak Ben bilang, ketika energi itu kan seperti mata pisau juga gitu kan. Kalau mau digunakan untuk motong jadi shape yang baik gitu kan, atau digunakan untuk pembunuh jadi pembunuh gitu kan. Baliknya sebenarnya ke pengaplikasian gimana si yang memegang energinya itu sendiri gitu Pak Ben. Kalau untuk ini punya pengalaman buat pesugihan, biar jadi ya ilahnya ke materialisasi ya. Kan ada juga di Reiki kan dengan membuang energi itu ke semesta, tuh ada tuh pernah nyobain juga tuh. Jadi kita punya keinginan. Berhasil nggak? Bikin lihat aja kondisi saya sekarang. Ya gini aja ya kayaknya. Tapi bukan karena Pak Ustadz ini kan gaya hidupnya memang dia sederhana gitu ya. Tabungannya banyak tapi kan kayaknya aja dia begitu. Ini boleh minta bocorannya nih. Apa tuh? Nah, itu boleh lah. Itu kan bagian dari etape juga ya. Etape perjalanan hidup seseorang. Ada yang harus melalui semacam hal-hal semacam itu, mengalami gini loh, materialisasi dengan menggunakan energi itu sebenarnya seperti kayak gini gambarannya. Ketika kita kayak mau ada pohon mangga, kita mau ngambil buah mangganya nih, kan kita nimpuk nih kan. Ketika Ustadz bilang tadi melempar bola energi ke alam semesta, berarti kan kita nimpuk nih. Ketika kita nimpuk, dapat nggak nih mangganya, gitu kan? Kalau mangganya dapat kan berarti terjadinya perwujudan. Nah kalau tidak terjadi perwujudan, ini energi kemana? Larinya kemana? Ngerusak nggak? Gitu kan? Nah, terkendali nggak? Terkendali nggak, gitu kan? Nah. Wah nanti cepet kaya kalau kayak gitu. Nggak jadi konten lagi. Berhenti konten, kayak mendadak udah. Nanti nggak bisa menikmati proses. Bisa-bisanya. Iya. Tapi kan ini kan kita sharing, kita kan sedang diskusi, sedang ngobrol, dan kita kalau berani nih, itu namanya grabbing. Jadi kita nge-grab. Kita ada satu keinginan gitu kan, gitu, kita tarik itu keinginan itu, kita berani nggak? Nah dengan kalau kita ngambil itu pasti kan ada konsekuensinya yang harus ditanggung. Nah berani nggak dengan konsekuensi itu gitu loh. Sebenarnya bisa kalau emang punya energi kayak gitu. Ya makanya di pesugihan tuh ada tumbal-tumbal gitu kan. Iya betul. Jadi artinya setiap tindakan pasti selalu ada resikonya. Iya. Masalahnya kita konsekuensi lah ya. Kita siap nggak dengan konsekuensi. Pahit kalau numbal aku itu pahit. Jadi ya dilepeh lagi. Yang itu baru nggak mau. Ditolak langsung ya. Tapi kan gini, ini kita berbicara tentang tumbal. Kan banyak sekarang fenomena mengatakan bahwa ketika zaman habis COVID itu kemarin kan banyak orang-orang yang meninggal lah ya. Bukan meninggal. Kehilangan pekerjaan. Iya. Akhirnya dia mengurung diri kan di kamar karena keterbatasan ini kan.
Nah, sampai suatu saat dia terlihat meninggalkan tempatnya, meninggalkan kampungnya, pergi. Itu pergi sampai beberapa bulan, terus balik lagi dia ke rumah. Nah, tiba-tiba dia terjadi perubahan secara ekonomi. Nah, mulai bagus, bisa beli ini, beli itu kan. Orang-orang sekitar mulai curiga. Oh, kok bisa ya? Kok bisa? Nah, pasti. Tiba-tiba. Dan ini sudah biasanya mak-mak, ya kan, ngumpul beli sayur. Ini si anu loh, ini. Kalau saya curiganya dia bukan pesugihan, judi online, Pak. lagi dapat itu. Nah, itu sebetulnya kalau untuk saat ini fenomena-fenomena itu sudah banyak, ya kan? Artinya dia bisa jadi karena kepergiannya itu bukan dia sedang bertapa atau apa. Dia memang bertapa, tapi bertapanya dalam tanda kutip. Ya. Dia ternyata sedang belajar tentang judi online. Enggak, itu Pak harus berteman dengan Zeus, Pak. Emang iya, dewa Zeus. Dewa itu bagian Tuhan. Iya, dewa judi. Dewa itu udah tuh. Iya. Emang harus gitu. Iya. Nah, itu kan begitu pulang dia bisa beli ini beli itu, sebetulnya kan dia ya memang ada kan yang curiga. Ayo kita lihat si itu kok nggak pernah keluar, pasti ada apa. Nah, ternyata begitu dia mencoba menyelidiki, bertamu kan ke rumahnya. Lagi main? Oh, bukan, ditanya. Tanya sama ibunya. Bu, si itu kemana? Taruhlah sebutnya Andi. Mas Andi kemana, Bu? Oh, lagi di kamar. Oh, saya boleh ketemu nggak? Oh, ini nggak boleh di. Jangan diganggu. Kan semakin curiga, semakin tinggi. Gitu ternyata lagi menangan terus berarti. Ternyata lagi main slot. Iya. Nah, ya ternyata gimana? Ya, aku kan orang yang nggak gampang percaya, harus saya selidikin. Ngintip tuh. Saya intip gitu. Fenomena apa gini. Ya ternyata memang dia sedang asik bermain di apa itu? Yang kemarin tuh sempat rame itu. Apa? Ini yang tebak-tebakan nih. Tebak-tebakan apa? Bukan. Bermain apa namanya? Saya nunggu endingnya. Endingnya nggak tahu. Endingnya gantung. Bener, tumbalin orang. Tolong. Aduh. Tolong. Yang kemarin main slot. Trading. Oh, trading. Nah, dia kan karena lagi fokus di situ kan. Iya. Penjelasannya nggak jadi klimaks. Sengaja Pak Ben biar lucu. Jadi benar tahu Pak Ben biar lucu. Jadi memang dia sedang, kalau lagi mengamati perkembangan naik turunnya itu kan berarti memang nggak boleh diganggu. Nah, tapi orang-orang ternyata menilainya lain. Wah, ini sedang melakukan ritual. Gitu. Nah, kalau pas memang dia beruntung kan memang duitnya gampang. Iya, sama. Yo, Nah, itu kalau fenomena sekali ini harus perlu sekali main disosialisasikan. 50 juta kan keren loh. Ya kan 50 juta seminggu sehari loh. Sekali main. Nah, itu kan perlu. Iya. Nah, Nggak perlu kemana-mana lagi, nggak perlu keluar rumah lah Pak Ben. jadi nggak perlu bermain energi kan. Nggak perlu itu. Itu ya ada energi juga Pak Ben. Harus punya koneksi internet. Energi juga itu ya. Iya. Iya. Nah, aneh juga ya. Nah, fenomena itu di masyarakat ini udah banyak. Apalagi sekarang semuanya kan online. Iya. Jadi memang orang bekerja di dalam kamar. Udah kayak zaman dulu lagi. Nah, ini retrojet ini. Ini kita terputar berbalik lagi gitu ke masa lalu. Untuk masa lalu. Jadi orang bersemedi di kamar melakukan, kalau dulu yang kita hadapi adalah dupa, kalau sekarang adalah layar monitor. Kan modernnya begini. Nah, tadi yang berbahaya gimana, Bli? Apa tuh? Saya penasaran itu tadi. Dari sisi energi yang berbahaya tadi. Ya itu tadi yang balik-balik lagi ke apa? Kayak ke santet segala macam gitu Pak Ben. Dulu ada satu tradisi ya. Tradisi itu di kita tuh disebutnya dulu Jitumo. Jitumo? Jitumo, tapi bukan Reiki Jitumo. Bukan, beda lagi. Beda. Jitumo itu satu bentuk aliran yang katanya dari Tibet. Dari Tibet. Dari Tibet. Nah, kalau mereka yang sudah sampai ke level master, di sana disebutnya Fajra Master. Fajra Master. Fajra Master. Fajra ya? Fajra. Fajra itu senjata. Fajra. Oh, bukan Fajroli ya? Bukan. Kalau soalnya ada juga. Oh, senjata. Senjata. Artinya senjata. Kalau di Islam tuh ini Fajri. Oh, gitu. Fajri itu kelamin. Loh, bener. Kelamin kan? Ini kalau di senjata juga. Fajri juga. di yoga itu ada namanya Fajroli Mudra. Itu ya berkaitan dengan kelamin memang. Gerakan-gerakannya itu. Iya, jadi memang dia
Fajrul Mudra itu adalah sebuah upaya ketika dia mau ejakulasi, dia menarik spermanya itu supaya tidak keluar, dia menarik melalui uretra, ya kan? Dia mendem di dalam, disimpan, ditabung. Nah itu menarik nih. Itu untuk Gimana caranya Pak Ben? oh tekniknya nanti itu kelas khusus. Nggak bisa dilakukan ke saya nggak Bisa nanti. Privat. Soalnya agak aneh, bukannya keluar malah dimampetin gitu kan. Tuh, Iya. gemes itu Pak Ben. Gemes ya. Nah itu karena masih Kayaknya perlu dibikin Oh yang itu dong. karena itu kelas bulu, Yang kelas dulu? Kalau itu kagak boleh dikeluarin, Kenapa? yang dulu kelas kita gitu loh. Oh, human retention. Ya, kayak gitu nggak Pak Ben? Beda. Oh beda. Oh, ini ilmu rahasia Pak Ben, Ilmu rahasia makanya Pak Ben. Makanya awet tua gitu ya. Bukan awet tua. Apa ibaratnya Pak Ben kelas berat. Kelas antara kelas bulu, kelas pandang. Jadi tadi menarik apa namanya Fajra ya. Jadi senjata ya. Jadi sama emang. Obrolan kita gak jauh-jauh dari selangkangan ya. Kalau mau Pak Ben ya, Aduh, dibawanya iya, gitu iya. terus ya. Malum ya. Harusnya saya yang muda nih yang cabul ini Pak Ben nih. Jadi gimana itu Fajra? Fajra itu senjata Pak Ben. Sebenarnya gitu. Jadi kan itu kayak permainan energi dari Tibet gitu kan ya, levelnya dia Fajra. Fajra itu ketika dia sudah sampai ke level itu mereka bisa menghentikan energi gitu loh. Jadi ketika kita benci sama orang, kita tahan energinya dia, yang makin lambat launnya akan mati orang kan, energi nggak jalan gitu kan. Oh, matiin energi orang. Iya. Itu pakai senjata itu. Iya. Serem ya. Ya Serem sama juga. kayak santet lah. Kalau santet kan ini ya bikin materialisasi barang ke tubuh orang gitu dengan Ya. insulin paku atau yang kecil-kecil lah segala Nah di level itu banyak yang kalau dulu ya gitu. Jadi pemahaman dulu gitu, banyak yang mereka mempunyai senjata gaib gitu loh. Apa tuh? Senjata gaib. Oh, senjata. kayak orang sering bilang kan kalau tangan kiri Nah masuk itu. rumah sakit, tangan kanan masuk kuburan gitu. Nah, Dulu itu ada istilah kayak gitu tuh. Nah, gimana Bun? Tangan kiri masuk, Tangan kiri masuk rumah Nah, sakit. saya ngerti nih Kalau arahnya kanan? kemana nih. Kanan masuk kuburan. nah, terus ditambah lagi Bun. Kepala. Kalau lurus masuk Parung Padang. Saya ngerti arahnya kemana. Udah kebaca ya. Punchline-nya selalu itu soalnya. Saya menunggu-nunggu. Aduh. Jadi bahaya itu Bro ya. Bahaya, di level itu bahaya sih. Tapi tidak semua masuk ke level Enggak itu. semua bisa dikasih Fajra. Nggak bisa. Hanya orang-orang tertentu. Hanya ya? orang-orang tertentu dan kedekatan dengan masternya sih sebenarnya. Ya ini namanya obrolan teman ngopi ini ngalur ngidul. Ya. Nah, tapi tadi menarik nih. Kalau tadi berbicara tentang tradisi Tibet, tradisi Pak Ustadz ini dari Banten. bukan Hikmah. Jadi acuannya ke Arab ya, Iya. atau ke sana ya. Loh, hikmah itu sekarang lagi ngetren loh, Pak Ben. Ilmu hikmah ya. Hikmah lagi ngetren. Ketika apa-apa gitu, wah silakan diambil hikmahnya aja gitu loh. Itu ilmu hikmah. Bukannya ilmu batin. Jadi ngebatin tuh orang kan gitu. Kalau ini nggak bisa, ya diambil hikmahnya lah. Iya, benar juga. Itu. Ya, jadi kalau misalnya nggak sembuh di ilmu hikmah itu gitu, ambil aja hikmahnya. Ambil aja, iya. Harap sabar gitu. Oke, tapi kita sudah komplit. Tapi belum komplit tadi kita dari awal kita tradisi Timur Tengah, tradisi Tibet, ya Timur mana? Timur jauh, Timur jauh nih. Timur. Nah, ini yang Timur beneran ini. Kalau Kalacakra ini kan memang Nah, itu kalau cara tuh. dari Timur ya, tradisi Timur lah ibaratnya. Nusantara lah sebutnya kita ini. Masih banyak kontroversi. Ada yang bilang ini dari India, ada yang bilang ini memang asli Nusantara, khususnya Jawa. Nah, tapi bukan masalah itu yang kita pusingkan, kita ributkan, bukan masalah itu. Tapi kita bisa menyimak tentang rajahnya itu sendiri. Ya kan Bagaimana raja itu bekerja. kala cakra kan kalanya itu kan waktu. Kala waktu. Kala kan waktu. Cakra itu kan cakram lah roda. Itu roda waktu gitu kan. Gimana ketika kita bisa membalikkan gitu kan waktu gitu kan, atau mempercepat waktu atau apa gitu kan, mungkin dengan raja kala cakra itu bisa gitu kan. Nah, dan memang kalau kita melihat bunyi rajahnya itu sendiri memang membolak-balikkan. Iya. Artinya. Makanya raja kala cakra memang Coba dibaca Pak Ben. itu semacam kayak ada tradisi corok walik juga, tapi ini yang berbeda. Ini raja kala Cara cakra. membacanya dengan dibalik gitu kan. Salah satunya itu
nyebutnya begini. Daya Ruda ya Yudaya. Nah, ini kan adalah siapa yang memerangi maka dia akan mengajak perdamaian, akan memunculkan perdamaian. Ya Sihama Mahasya. Nah, siapa yang berniat untuk merusak maka akan saya balik untuk dia menjadi sesuatu yang berkebalikan dari merusak, dari membenahi, memperbaiki. Nah, ini kan Membalik-balikin lah ya. ini membalik-balikan. Ini sebenarnya ini sugesti. Dan kalau kita berbicara, ada sebuah buku yang memang ada sebetulnya struktur mantra itu memang ada. Jadi memang mantra itu punya struktur tertentu yang bagaimana dia menetapkan bahasa-bahasa tertentu di urutan keberapa, bait keberapa. Ada baris ya, keberapa. di hikmah juga ada, selalu dibuka dengan basmalah, dibuka syahadat, sholawat, baru isinya apa, kemudian diakhiri dengan hamdalah. Ditutup. Iya, ditutup dengan hamdalah. Biasa gitu. Nah, itu ada strukturnya. Struktural doa. Jadi kalau kita udah paham bahasa-bahasa. strukturnya, sebenarnya kita bisa menciptakan mantra-mantra sendiri. Ya bisa sih ya. Kalau level jadi guru bisa. Kalau kita yang biasanya ikut-ikutan ya harus ikut gurunya siapa dulu nih. Ya. Silsilahnya dari mana nih? Gitu. Dan lihat Menogoro. Apa gitu. Kita Oh, saya Brawijaya dong. Brawijaya ya, Brau. Nah, Gede banget. Di Malang ya. Iya. syaratnya bahasa itu juga harus bahasa yang tidak bukan bahasa keseharian. Jadi dia punya nilai Benar. mistis, punya nilai Semakin magis. sulit dia mengerti ya semakin bagus. Iya Memunculkan benar. kayak memunculkan daya magis. Iya, gitu. Jadi konsep bahasanya itu harus bikin kita trance, Iya. Iya. bikin kita ngeheng, semakin ngeheng, masuk ke alam bawah sadar, disugesti gitu. Nah, ini memang di strukturnya itu memang selain itu juga ada repetisinya, ada pengulangan. Iya, makanya baca Beberapa kali ya. ganjil lah kalau di ini hikmat bisa ganjil. Iya. Nah, itu 7, 3. menarik itu. Itu yang saya yang ngapal itu ya. Dayudaya, ya Mahasya. Berarti kan ada salah satu yang ketika orang mau benci akan berbalik menjadi Mencintai. Itu gimana tuh, bisa jadi pelet nggak tuh? Nah bisa, itu tinggal kita mengarahkannya kan, membelokkannya kan. Kalau dia yang tadinya, tapi jangan salah. Ya kan, kalau tadinya kita bermaksud dia supaya dia yang melet-melet, ternyata kita yang kebalik ke kita yang melet-melet. Itu kalau strukturnya berbeda. Iya. Ya, itu pasti kita waspadain juga. Tapi biar teman-teman yang lain juga tahu, Mas Robi juga tahu, coba mungkin masih menyimpan catatannya. Nggak ada catatannya, Popin, nggak ketemu, Popin. Lah, gimana sih? Nah, Ya udahlah itu. sebetulnya ada Adalah kayak gitu. banyak itu. Sebenarnya kita bisa dulu sempat apal ya, sempat ini karena ya perjalanan waktu dan dari sisi aplikasi sudah tidak perlu lagi lah yang hal yang semacam. Tapi dulu kalau yang raja-raja gitu dulu mungkin hikmah kali ya gitu kan. Terus saya pernah dapet tuh, terus dibungkus kain hitam Ya, tuh. jimat, Ya, dibungkus raja kain hitam. Raja itu dibungkus kain hitam terus dipakein tuh kayak kalungnya, jadi kayak kalung jaga sembung loh. Iya. Tapi kalau buat anak kecil itu isinya ya ini jamu. Oh, itu Ya, jamu. ada aromaterapi gitu loh. Contoh biar dia gampang makan. Ya tapi ada bacaan tuh. Saya pernah bongkar malah itu. Ada yang bener, ada itunya rajahnya, ada yang cuman dia jamu doang, isinya kayak Kayak ramu ya rempah-rempah gitu ya dia. bangle ya, bangle Ini segala sebetulnya Ngetren ya itu kalung yang Bang Le. Iya. Nah, itu sebetulnya gini, saya pernah Pernah ngalamin Bapak yang punya kalung gitu, Pak? iya. Iya kan? Muncul lagi, Pak. saya Anak artis kan banyak yang pakai. Oh gitu ya. saya pernah diskusi sama temen gini. Dia tuh biasanya yang dipakai adalah bengli, dingelop bengli ya. Jadi umbi dia. Nah, secara farmakologi dia memang bersifat absorben. Dia bersifat menyerap. Kayak aromaterapi lah jadinya. Jadi begini, Baby oil. kayak misal anak bayi, anak kecil zaman dulu kita nggak boleh diajak untuk melayat. Kan supaya tidak kena sawan mayat katanya. Itu sebetulnya secara ilmiahnya adalah ketika mayat mengalami proses kematian, dia mengalami rigor mortis, pas mortem, Penguapan, dia kan mengeluarkan gas. Gas ya. Nah, gas ini ketika dia keluar dan ada anak bayi, anak kecil yang dia daya imunitasnya belum kuat, akan menyerang otaknya, saraf-saraf otaknya. Maka dia terjadilah kalau dalam ini jadi sawan mayit. Nah, kalau zaman-zaman dulu orang-orang tua kita membekali anak-anak bayi itu dengan gelang itu. Gelang bengli, kalung bengli. Itu karena bengli itu bersifat absorben, menyerap itu. Dimaksudkan supaya mengurangi lah, meminimalisir itu.
Nah itu kan jago kan orang-orang tua. Leluhur kita ya bagus lah ya. Iya, tapi sayangnya dulu hanya dilihat dari sisi mistisnya, ya, bukan dari sisi ilmiahnya. Tapi ini kita sudah membahas Reiki, Kundalini, Raja tadi Cakra, bukan, hikmah. tadi hikmah, sampai tadi apa itu? Ruqyah. Nah, kita buka juga tentang tradisi yang kental di sekitar kita tentang kala cakra ya, seperti itu. Nah, apakah kita masih mau menggunakan itu ataukah masih bisa masih sifatnya masih aplikatif nggak di saat ini ya? Itu selama kita pasarnya serahkan ada, pasti ada peminat lah Pak Ben. Ya, selama itu masih ada nilai-nilai positif dan membangun ya, memberdayakan ya, kita masih bisa menerima. Silakan aja, itu lebih silakan ke aja pilihan ya. Mendayakan membuat tidak berdaya gitu. Iya, gitu. Oke. Jadi seruput dulu. Oke, kita seruput dulu. Nanti kita cerita tentang kesurupan dan hal-hal yang lain. Ya. Oke. Oke. Ngopi dulu.